Dan udahlah ya, aku nggak mau ngebahas-bahas tentang itu lagi karena Aisar dan Fuji juga sudah baikan. Aisar juga sudah pernah chat Fuji perihal masalah ini, dan saat ini kalau kalian mikir Aisar datang ke podcast hanya untuk memperkeruh suasana Fuji dengan Feral yang sekarang, oh mohon maaf sayang, enggak. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Namnyu. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisar Khalid atau para fan Aifu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali. Oke. Nah, ini terkait dimana ketika saat di podcast Bang Denny ya, Bang Densu atau Denny Sumargo semalam itu ternyata tak luput ya dari pembahasan ya seputaran Aifu ya, Aisar dan juga Fuji pastinya. Nah, di sini yang akan saya sajikan itu khususnya terkait jawaban Aisar kenapa dulu last minute ya batalin live bareng Fuji untuk jualan suatu produk. Nah, di sini terkait pembatalan live kala itu teman dengan Fuji ya, dan kemarin sempat ramai huru-hara gara-gara apa namanya live-nya Om Magala ini dan itu. Nah, disinilah teman semua dijawab langsung oleh Aisar Khalid ya di podcast Bang Densu atau Bang Denny Sumargo, dan juga ada salah satu komentar netizen ke kolom komentarnya Bu Beda Nena dan langsung ditanggapi terkait batalnya live dengan Fuji. Nah, jadi untuk teman semuanya supaya tidak terjadi salah paham lagi atau huru-hara lagi, disinilah ya. Disinilah langsung dijawab oleh Aisar Khalid langsung ya jawabannya di podcastnya Bang Denny Sumargo. Untuk apa namanya konten sebelumnya itu kan ya terkait juga ya dengan huru-hara juga, dan ini memang benar-benar satu frame atau pembahasan yang memang apa mengarah langsung kepada ini batalnya live Aisar dengan Fuji tersebut. Seperti apa jawaban Aisar? Nah, untuk teman semua jangan lupa ya tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya mulu. Tanya kan, kenapa boleh gak jadi live aku sama dia kan? Karena waktu itu, oke, cerita dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini daripada saya ya. Ini daripada side saya. Mungkin kalau daripada side orang lain aku nggak tahu gimana. Tetapi saya jawab ni dengan secara profesional. Oke. Jadi yang pertama sekali, and cara yang saya jawab ni, saya ni bukan sahaja seorang content creator, tetapi saya ni seorang entrepreneur. Jadi saya ada otak bisnes juga dalam kepala saya. Okey? Jadi kenapa boleh batalkan live saya ni bersama dengan Fuji? Okey, jadi pertama sekali saya pun tahu benda ini last minute. Oh, okey. Ini yang pertama. Kerana apa? Adalah satu brand. Wow. Ada wownya ya. Okay, tak apa. Ni I'm talking sebab aku pun ada hak juga untuk aku cover myself. Okay. So, kenapa aku batalkan, which is satu last minute. Satu last minute. Last minute enggak apa-apa, bro. Okay. Last minute enggak apa-apa. Tetapi kerana adalah satu brand, which is aku collab sama dengan dia, aku harus apa? Aku harus jualan. Aku harus jualan that product lah. Okay. Tetapi as a side of entrepreneur, of course lah, contoh ya. Okay, aku mau abang. Contohnya, okay, abang sama isteri abang, contoh ya. Abang terkenal, isteri abang terkenal. Amin. Contoh ya. Misalnya, okay. So, this brand ini bayar abang. Okay. Tiba-tiba last minute dapat tahu mau abang sama isteri abang. Oh, last minute. Okay. So, adakah harga abang akan sama? Contoh satu. Okay. Satu, sebab aku bukan saja seorang content creator sekali lagi, dan aku adalah seorang businessman juga. So, aku tahu dengan aku collab sama contohlah Fuji lah. Jadi bila collab sama dia, of course akan terjadinya satu booming. Itu pastinya lah. Dan daripada side brand pun akan mendapat satu benefit yang luar biasa. Oh, paham. That's for sure.
Contohnya misalnya kalau aku terjadilah aku satu hari nanti kita nggak tahu terjadinya aku collab sama Fuji contoh dalam bidang jualan, contohlah dalam jualan. Ini we talking about money ya. So dalam bidang jualan, of course aku boleh jamin yang akan terciptanya satu jualan yang misalnya boleh pecah lagi satu kali rekod di Indonesia. Karena kemarin aku udah pecah rekod di Indonesia, which is aku live sendiri ya. Dan aku tahu kalau aku collab bersama dia akan terjadi satu fenomena. Itu pasti. Last minute aku tak kisah. Tetapi of course daripada segi harga tu akan beda lah. Karena mungkin harga aku biasanya kayak gini, contoh ya, 1 jam live 100 juta. Contoh. Aslinya nggak segitu. Karena memang ramai yang mau masuk sama live aku, mau collab sama aku, itu memang ramai. Of course lah, alhamdulillah dengan rezeki apa aku ada sekarang. Paham, dari ramai yang mau collab sama mindset aku. ya. Business mindset. Kerana apa? Sebelum ni ramai lah yang pernah collab dengan aku. Dan alhamdulillah, macam contohnya brand tu ya, brand kamu contoh kan, membayar 100 juta. Ada brand-brand yang hebat-hebat juga, ada yang salesnya 3 miliar 1 jam. Ada yang 6 miliar 1 jam. Untung lah. Ada. So benda tu memang ada. Benda tu memang betul. Okay, so panjang pendek cerita lah. So tiba-tiba last minute apa semua. So brand ini tiba-tiba macam aku taruhlah harga segini. So, no deal. If you want me, kalau kamu mau aku untuk collab sama Fuji, harga aku segini. Dan aku tak kisah untuk collab sama Fuji. Bagi aku nggak ada masalah pun. Kita sama content creator, bro. So tak masalah untuk aku collab sama dia dan buat satu fenomena, tak masalah. Cuma so this is my price dan aku boleh menjanjikan kau sales aku akan lebih gila. 5 miliar ke 10 miliar. Aku tahu aku ada the power of that. Bukan mau sombong, tetapi itu ada reality kalau bila terjadinya aku sama Fuji contoh. Paham. So tiba-tiba karena contoh ya yang brand ini udah memang sama Fuji udah lama, contoh ya, tak kisah udah lama ataupun baru, memang udah bayar Fuji. So dia deal sama ini tapi dia nggak deal sama aku. Faham nggak? Terjadinya salah faham jadinya. Terjadinya salah faham. Jadi nggak enak. So macam tiba-tiba this brand bagi tahulah, mungkin lah bagi tahu dia harga aku segini lah apalah. So Fuji jadi marah lah. Tiba-tiba mau naikin harga atau contoh. Kurang lebih lah ceritanya. Contoh. Ya, so bila terjadi macam ni, tiba-tiba dia diam apa semua. Tiba-tiba aku dengar daripada daripada netizen lah apalah, cakap Aisyah ni memang tak mau lah apalah. Faham tak? Kamu yang nggak bagus. Ya, bilang aku nggak bagus. Tapi jujur untuk satu hari nanti kalau aku sama Fuji untuk collab, benda itu tak jadi masalah untuk aku. Tetapi daripada segi side business, sesuatu brand tu harus faham juga. Paham. Sebab aku tahu sesuatu brand tu masuk, of course, Paham. Hujung-hujung mereka yang mereka yang untung. Kita gitu aja, faham tak? Paham. So dan satu lagi, aku mau ngomong tadi, ya Allah. Lupa ya. Jatuh nih. Oke. Apa tadi mau apa? Lah. So satu lagi. Bang, jing lupa kali aku. Ya udah, lu lupakan saja. Sayang tuh. Sayang tuh. Apa itu? Bagus ya. Hai guys, aku mau menanggapi komentar kakak ini ya. Bukan membela siapa-siapa, tapi yang saya nggak ngerti itu kenapa ada statement Aisyah membatalkan sepihak. Kalau membatalkan berarti sebelumnya udah pernah ada kata deal dong, atau aku yang salah baca ada statement. Oke, jadi di sini aku berusaha untuk ngejelasin kakak dengan cara yang lebih sederhana biar kakak ngerti ya. Jadi berdasarkan podcast yang semalam yang di Densu sudah dijelaskan bahwa memang dari awal sudah ada kontrak kerja, sudah ada kesepakatan bahwa si Aisyah akan melakukan live jualan produk tersebut. Tapi Aisyah tidak tahu akan dikolabkan dengan si Fuji. Aisyah tahu itu pada saat sudah last minute atau pada saat yang sudah mepet banget waktunya. Ini bukan perihal udah mepet waktunya atau enggak seperti yang Aisyah bilang, tapi ini perihal Aisyah merasa dimanfaatkan, dan dia itu tipe orang yang nggak bisa dimanfaatkan karena dia itu marketingnya kan hebat banget. Seolah-olah si brand ini membuat cara
seperti menjebak gitu loh guys. Yang awalnya Aisar taunya dia dibayar live untuk dirinya sendiri. Karena kalau dia collab dengan Fuji itu bayarannya memang harus beda guys. Kenapa harus beda? Karena gini, pada saat Aisar live misalnya, yang nonton dia misalnya waktu dia live itu sekitar 200.000, paling rendah 50.000 penonton, itu udah rendah banget penontonnya kalau dia live sendiri. Begitu juga dengan Fuji. Nah, kalian ingat nggak waktu Aisar dipertemukan sama Fuji dalam satu frame di live-nya Willy Salim, itu tembus sampai 450.000 penonton guys. Jadi Aisar ini tidak mau dimanfaatkan oleh brand tersebut, dalam arti yang tadinya bayaran untuk satu kali live satu orang, kok tiba-tiba dikomben, kok tiba-tiba diduetkan. Itu kan penjualannya juga pasti beratus-ratus kali lipat ketimbang dia live sendiri. Atau gampangnya contohnya kayak gini aja guys. Kamu pernah nggak ngedenger ada MUA, contohnya seorang makeup artist, itu bayaran untuk jadi pagar ayu, bayaran untuk acara prewedding, bayaran untuk wisuda, itu beda-beda. Padahal penglihatan orang itu makeupnya kan sama aja, tapi kok bayarannya bisa beda. Nah, itulah namanya level marketing. Beda acara ya beda bayarannya. Dan banyak juga yang bilang gini, kenapa tiba-tiba muncul di Densu setelah balik comeback ke Indonesia? Mau buat huru-hara lagi? Enggak sayang, kalian kalau nonton, please nontonnya yang full. Denny Sumargo pernah bilang gini, dia ngundang Aisar itu sejak 2 bulan yang lalu. Sudah 2 bulan tapi Aisar belum memenuhi panggilan tersebut. Karena gini guys, kalau memang Aisar mau nyari panggung lagi, mau nambah huru-hara lagi, kenapa pas nggak rame-rame kemarin dia datang ke Denny Sumargo? Tapi bener-bener Aisar ini nunggu momen yang semuanya sudah tenang, huru-haranya sudah mulai meredam, terus Fuji juga sudah bahagia dengan hidupnya sendiri. Jadi barulah Aisar apa istilahnya, mau hadir di podcastnya Densu. Dan dari awal juga Aisar tidak pernah mau membahas. Tapi seperti katanya Densu, yang ini kan kamu ditanya, kalau ditanya ya harus menjawab. Karena ini bentuk klarifikasi seperti yang Aisar bilang, aku juga perlu mengcover diri aku dengan menjawab pertanyaan itu. Karena selama ini kan dia difitnah seperti yang kakak ini, kok ada statement Aisar yang memutuskan pembatalan kontrak kayak gitu. Jadi sudah jelas ya guys, kenapa dia batal, karena dia merasa dijebak oleh si brand. Yang tadinya dia harus live sendiri dengan harga segitu, tiba-tiba di menit-menit terakhir pas sudah mau menjelang live, ternyata dia baru tahu dia akan dikolabkan dengan Fuji dengan harga yang sama. Sedangkan si brand ini akan dapat keuntungan beribu-ribu kali lipat. Jadi bayarnya memang harusnya beda gitu ya guys. Terus banyak lagi yang bilang, oh berarti semua hanya tentang uang. Ya iyalah guys, hidup ini harus tentang uang. Dan dia juga ingin memberi pelajaran buat brand-brand lain juga, agar tidak semaunya untuk seperti brand yang sudah-sudah mempermainkan gitu, mengambil keuntungan secara sepihak. Dan udahlah ya, aku nggak mau ngebahas-bahas tentang itu lagi, karena Aisar dan Fuji juga sudah baikan. Aisar juga sudah pernah chat Fuji perihal masalah ini. Dan saat ini kalau kalian mikir Aisar datang ke podcast hanya untuk memperkeruh suasana Fuji dengan viral yang sekarang, oh mohon maaf sayang, enggak. Silahkan, aku sebagai fans Aisar mendoakan, mendukung, silahkan mendukung penuh. Kalau memang Fuji dan viral mau bersatu, silahkan. Karena dengan begitu, mohon maaf, ketika Fuji suatu saat sudah misalnya tunangan deh, nggak usah nikah dengan viral, secara otomatis Aisar mungkin akan berkurang hujatannya guys. Karena terbukti setelah ada, kalau kita pikir-pikir nih ya, ini aku sebenarnya nggak mau ngomong lagi kayak Aisar, tapi udah komennya banyak banget yang hate comment. Jadi seperti yang sebelumnya, Thorik dihujat karena adanya Aisar. Sekarang udah ada viral, Aisar dihujat lagi. Jadi mungkin kalau sudah menemukan tambatan hatinya, Aisar juga bisa melanjutkan kehidupan. Jadi yuk kita semua berdamai, kita fokus sama idola kita masing-masing, dan kita akan tetap mensupport apapun yang terbaik bagi mereka semua. Nah oke teman-teman semuanya, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan ya terkait dimana jawaban langsung ya
dari Aisyar Khalid di podcast Denny Sumargo ya, yang terkait ini teman semuanya ya, batalnya live bersama Fuji ya. Kala itu ya udah dijawab totalitas sama Aisyar Khalid ya, dan juga langsung di berikan respon ya para komentar-komentar netizen yang mengomentari tentang batalnya live Aisyar oleh Bu Beda Nena ya. Jadi mau ngomong apa lagi, di sini udah jelas ya, antara Aisyar Khalid ya berbicara di podcast Bang Densu, dan juga Bu Beda Nena sudah menjelaskan secara detail ya. Jadi untuk teman semua stop lah ya huru-hura lagi, dan si Aisyar Khalid pun sudah baikan dengan si Fuji kala itu teman semua terkait batalnya live tersebut teman semuanya di salah satu brand ya. Oke, untuk teman semuanya jangan lupa like and comment subscribe-nya ya. Begitu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.